Breaking news kabar gembira hari ini. Alex Pastoor bocorkan 5 nama naturalisasi baru. Timnas siap gempur gila-gilaan lawan Cina. Pelatih Alex Pastoor akhirnya buka suara dan bikin netizen langsung heboh. Siapa saja mereka dan kenapa dipilih sekarang? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Comeback mengejutkan. Ole Romanyi siap tampil starter lagi di Oxford United. Setelah sempat menghilang dari starting 11, Ole Romanyi kembali jadi sorotan utama. Pelatih Oxford United memberikan kabar gembira yang bikin fans tersenyum lebar. Apakah ini momen kebangkitan Romanyi yang ditunggu-tunggu? Simak fakta lengkapnya di sini. Benar-benar bikin geger se-Asia. AFC ungkap Cristiano Ronaldo tengah on fire, Sandy Walsh diperingatkan jelang laga sengit lawan CR7. AFC menyuarakan sinyal bahaya untuk lawan-lawannya. Sandy Walsh jadi salah satu pemain yang harus siap tempur habis-habisan. Siapa yang bakal berjaya di laga panas ini? Simak detail lengkapnya di sini. Sejarah baru menanti. Justin Hubner berpeluang debut di Liga Inggris lawan Leicester City. Pertandingan melawan Leicester City menjadi momen yang dinantikan para penggemar sepak bola Indonesia jelang lawan Cina. Akankah Hubner mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Inggris? Simak detail lengkapnya di sini. Patrick Kluivert tinggalkan Elkan Bagot. Ternyata ini alasan mengejutkannya nama Elkan Bagot tak muncul dalam skuad timnas terbaru, bikin fans bertanya-tanya. Patrick Kluivert buka suara, tapi yang lebih mengejutkan justru reaksi dari media Inggris. Apa maksud sindiran mereka soal keputusan ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news kabar gembira hari ini. Alex Pastoor bocorkan 5 nama naturalisasi baru. Timnas siap gempur gila-gilaan lawan Cina. Pelatih Alex Pastoor akhirnya buka suara dan bikin netizen langsung heboh. Siapa saja mereka dan kenapa dipilih sekarang? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia terus menunjukkan ambisinya menembus pentas tertinggi sepak bola dunia. Di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert dan ahli strategi Alex Pastoor, skuad Garuda memasuki fase penting dalam proses transformasi. Tak main-main. Sebanyak 5 pemain keturunan Grade A sedang dalam proses naturalisasi dan diprediksi siap membela Merah Putih saat menghadapi Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai tangan kanan Kluivert dan otak di balik strategi tim, Alex Pastoor menegaskan bahwa timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya pemain naturalisasi, untuk menjalankan taktik modern secara efisien. Untuk bermain efektif dengan sistem kami, ada beberapa posisi kunci yang perlu diisi oleh pemain berkelas internasional, ujar Pastoor. 5 pemain keturunan yang diproyeksikan perkuat Garuda. Berikut 5 pemain keturunan yang digadang-gadang akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. 1. Pascal Struijk, Leeds United, posisi back tengah kaki kiri, rekam jejak 35 penampilan. 5 gol di EFL Championship 2024-25, peran mengisi lini belakang formasi 3-4-3. Sebagai tandem atau pelapis Justin Hubner. Status sudah didekati langsung oleh pelatih Kluivert di Inggris. Struijk adalah salah satu back terbaik Leeds United dan memiliki peluang bermain di Premier League musim depan. Ia dinilai bisa menghadirkan ketenangan dan pengalaman yang dibutuhkan Garuda. 2. Jairo Riedewald, Royal Antwerp, posisi gelandang bertahan, rekam jejak ex pemain Crystal Palace.
Kini andalan di Liga Pro Belgia, peran partner strategis Tom Haya atau bagian dari trio lini tengah status proses naturalisasi berjalan. Berpotensi selesai pertengahan 2025, gaya bermain Jairo yang tenang dan adaptif sangat cocok dengan filosofi sepak bola modern ala Kluivert. Ia bisa menjadi metronom di lini tengah Indonesia. 3. Miliano Jonathans dalam kurung FC Utrecht, posisi winger usia 21 tahun, rekam jejak dikenal cepat, lincah, dan berbahaya di sisi lapangan, peran menambah daya gedor dalam formasi 3 penyerang. Miliano disebut cocok menjadi bagian dari trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan Ole Roemeny. Ia menjadi investasi jangka panjang untuk lini depan Indonesia. 4. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, posisi back kiri, back tengah sayap, rekam jejak berlaga reguler di Liga Turki. Dikenal kuat dan cepat, status didekati langsung oleh Alex Pastore di Turki. Jayden akan menjadi aset berharga jika resmi bergabung. Kemampuannya bermain di beberapa posisi menjadikannya pemain serbaguna yang sangat dibutuhkan dalam laga ketat seperti kontra Jepang. 5. Tristan Gooijer, PEC Zwolle, Ajax Amsterdam, posisi back tengah, usia masih muda. Prospek jangka panjang, peran pelapis atau regenerasi untuk lini belakang. Catatan pernah dihubungi PSSI sejak September 2024. Pemain hasil akademi Ajax ini dikenal punya teknik dan pemahaman taktik tinggi. Dengan pengaruh Liano Reijnders, proses naturalisasinya diyakini bisa dipercepat. Strategi naturalisasi ini bukan sekadar langkah darurat jelang laga penting, melainkan bagian dari proyek jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia, termasuk di Piala Asia 2027 mendatang. Dengan masuknya kelima pemain tersebut, nilai pasar skuad Indonesia berpotensi melonjak signifikan, bahkan mendekati level tim top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Jika dokumen selesai tepat waktu, laga melawan Cina dan Jepang bisa menjadi debut 5 pilar anyar Garuda yang akan mengangkat kepercayaan diri serta performa tim nasional ke level selanjutnya. Langkah cepat ini mencerminkan keseriusan PSSI dalam membangun tim tangguh yang mampu bersaing di kancah internasional, bukan hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tapi juga membentuk generasi emas baru sepak bola Indonesia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Comeback mengejutkan. Ole Roemeny siap tampil starter lagi di Oxford United. Setelah sempat menghilang dari starting 11, Ole Roemeny kembali jadi sorotan utama. Pelatih Oxford United memberikan kabar gembira yang bikin fans tersenyum lebar. Apakah ini momen kebangkitan Roemeny yang ditunggu-tunggu? Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberi kabar baik soal Ole Roemeny setelah tersisih dari starting XI. Oxford United akan melawan Sunderland dalam lanjutan Championship Sabtu (26 April 2025). Menjelang pertandingan tersebut, Gary Rowett berbicara beberapa pemain yang akan tersedia. Hidde tersedia. Dia sudah berlatih. Seseorang yang baru saja pulih dari gegar otak, Anda harus memikirkan apakah dia bisa langsung kembali bermain seperti biasa, kata Gary Rowett, dilansir dari Oxford Mail. Anda selalu khawatir jika ada sundulan tiang belakang di awal atau jika Anda terbentur, jadi Anda harus mengaturnya.
Jika Anda bertanya kepada Hide, dia baik-baik saja dan ingin bermain, tetapi sebagai manajer, terkadang Anda juga harus memikirkan beberapa skenario tersebut, ujarnya. Salah satu pemain yang ia bicarakan selain nama di atas ialah striker Timnas Indonesia Ole Romanyi. Gary Rowett nampaknya membuka peluang untuk Ole Romanyi kembali bermain. Pada sebelumnya, Oxford United melawan Cardiff yang berakhir dengan skor 1-1 pada 21 April 2025, Ole Romanyi hanya berada di bangku cadangan. Menurutnya, Ole Romanyi bergairah untuk kembali bermain. "Kami punya pemain yang bersemangat," ujar Gary Rowett. Mills dalam kurung Stan Mills bersemangat untuk memulai, Ruben dalam kurung Rodriguez bersemangat untuk memulai, dan Ole dalam kurung Romanyi bersemangat untuk memulai. Akan ada banyak pemain yang ingin masuk dan memainkan peran mereka, dan saya pikir itu tentu saja posisi yang bagus untuk grup, katanya. Ole Romanyi bergabung dengan Oxford United pada Januari 2025. Sejak saat itu, ex-pemain FC Utrecht itu sudah memainkan 13 laga di Championship. Ia baru melesatkan 1 gol untuk Oxford United. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. Benar-benar bikin geger se-Asia. AFC ungkap Cristiano Ronaldo tengah on fire, Sandy Walsh diperingatkan jelang laga sengit lawan CR7. AFC menyuarakan sinyal bahaya untuk lawan-lawannya. Sandy Walsh jadi salah satu pemain yang harus siap tempur habis-habisan. Siapa yang bakal berjaya di laga panas ini? Simak detail lengkapnya di sini. Laman AFC menyoroti rekor apik Cristiano Ronaldo menjelang melawan bek Timnas Indonesia di perempat final AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025. Cristiano Ronaldo berpeluang besar menjadi salah satu senjata Al Nassr melawan klub yang diperkuat Sandy Walsh Yokohama F. Marinos. Pemain timnas Portugal itu nampak turut dalam rombongan Al Nassr ke Jeddah, Arab Saudi. Al Nassr dalam Instagramnya mengunggah foto Cristiano Ronaldo yang turut dalam rombongan. Misi dimulai dari sini. Jeddah, kami datang, tulis pernyataan Al Nassr dalam keterangan foto. Sementara itu, Sandy Walsh juga turut dalam skuad Yokohama F. Marinos ke Jeddah. Sandy Walsh nampak bersiap untuk laga melawan Al Nassr. Hari-hari pertama yang menyenangkan di Jeddah, Arab Saudi mempersiapkan ACL Elite, tulis Sandy Walsh dalam Instagramnya pada Kamis dalam kurung 24 April 2025. Pertandingan antara Al Nassr melawan Yokohama F. Marinos akan digelar di Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah Minggu dalam kurung 27 April 2025, pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan besar Cristiano Ronaldo akan berhadapan dengan Sandy Walsh di atas lapangan. Pada 3 pertandingan Yokohama F. Marinos terakhir, Sandy Walsh selalu bermain penuh di posisi bek tengah. Kita tunggu saja apakah Sandy Walsh akan dimainkan oleh pelatih sementara Yokohama F. Marinos Patrick Kisnorno. Sementara itu, AFC menyoroti rekor apik Cristiano Ronaldo di AFC Champions League. Rekor ini bisa membuat Sandy Walsh DKK ketar-ketir. AFC menilai penampilan Ronaldo tengah on fire di AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025. Pemain timnas Portugal itu menjadi pencetak gol tajam bagi Al Nassr.
Cristiano Ronaldo telah mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di AFC Champions League Elite, 6 gol untuk Al Nassr. Dengan hanya mantan bintang Abderrazak Hamdallah yang lebih baik darinya setelah mencetak gol dalam 8 pertandingan berturut-turut antara Agustus 2019 dan September 2020. Tulis AFC dalam laman resminya. Yokohama F. Marinos sendiri tengah tampil buruk di J1 League musim ini. Mereka berada di posisi terbawah dengan 8 poin dari 12 laga. Performa buruk itu membuat Steve Holland dipecat dari posisi pelatih kepala sehingga digantikan sementara oleh Patrick Kisnorbo. Al Nassr di Liga Arab Saudi cukup mentereng. Mereka berada di posisi ketiga dengan 62 poin dari 29 laga. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sejarah baru menanti. Justin Hubner berpeluang debut di Liga Inggris lawan Leicester City. Pertandingan melawan Leicester City menjadi momen yang dinantikan para penggemar sepak bola Indonesia jelang lawan Cina. Akankah Hubner mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Inggris? Simak detail lengkapnya di sini. Bek timnas Indonesia Justin Hubner segera debut di Liga Inggris bersama tim senior Wolverhampton Wanderers melawan Leicester City. Sejak kembali ke Wolverhampton Wanderers dari masa peminjaman Cerezo Osaka pada Juli 2024 lalu, Justin Hubner sejauh ini hanya memperkuat tim U21. Bek andalan timnas Indonesia itu belum pernah debut di tim senior klub berjulukan Wolves tersebut. Ia hanya bermain reguler untuk tim U21 di Premier League 2. Dalam ajang Premier League 2 alias Liga Inggris 2024 hingga 2025, Justin Hubner sudah membukukan 12 penampilan bersama Wolves U-Strip 21. Meski hanya bermain di tim U21, bek berusia 21 tahun tersebut baru-baru ini terpantau kedapatan berlatih bersama para bintang tim senior Wolves. Tepatnya dalam latihan Wolves jelang menjamu Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris 2024 hingga 2025 di Molineux Stadium, Sabtu 26 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pada Jumat 25 April 2025, dalam unggahan terbaru di laman resmi Wolves, Justin Hubner terlihat berlatih di tempat gym bersama pemain utama. Salah satu foto yang diunggah Wolves itu terlihat sang bek timnas Indonesia tengah melakukan stretching di belakang Matheus Cunha. Selain itu, Justin Hubner juga terpantau berlatih di atas lapangan hijau bersama para pemain utama Wolverhampton Wanderers lainnya. Berkaca dari hal itu, Justin Hubner dinilai berpeluang promosi ke tim utama Wolves dan berkesempatan menjalani debutnya di Liga Inggris. Pasalnya, Wolves di tangan pelatih baru Vitor Pereira dalam suasana yang baik usai mereka dipastikan tidak akan terdegradasi musim depan. Dengan menyisakan 5 laga terakhir, Wolves sudah mengoleksi 38 poin dan menempati peringkat 15 di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Perolehan poin Wolves itu dipastikan tidak akan terkejar oleh 3 tim penghuni zona merah, yakni Ipswich Town, Leicester City, dan Southampton. Untuk itu, memainkan Justin Hubner pada laga kontra Leicester City nanti bisa menjadi opsi bagi Vitor Pereira demi memberikan kesempatan pemain dan regenerasi. Peluang Justin Hubner menjalani debutnya di Liga Inggris semakin menguat sebab Leicester City besutan Ruud van Nistelrooy sudah pasti terdegradasi.
sehingga Leicester City diyakini tidak akan tampil habis-habisan karena posisi mereka sudah terjun ke kasta kedua musim depan. Saya ingin para pemain melihat posisi berapa yang bisa kami gapai dengan 3 poin berikutnya, kata Vitor Pereira, dikutip dari laman resmi klub. Itulah semangat yang saya inginkan dalam tim ini, tambahnya. Lantas, akankah Justin Hubner segera debut di Liga Inggris bersama tim senior Wolves melawan Leicester City? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Patrick Kluivert tinggalkan Elkan Bagot. Ternyata ini alasan mengejutkannya nama Elkan Bagot tak muncul dalam skuad timnas terbaru, bikin fans bertanya-tanya. Patrick Kluivert buka suara, tapi yang lebih mengejutkan justru reaksi dari media Inggris. Apa maksud sindiran mereka soal keputusan ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Setelah diabaikan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Elkan Bagot kena kritikan pedas dari media Inggris setelah bermain dalam 2 laga terbarunya. Nama Elkan Bagot adalah sosok yang dirindukan oleh banyak fans timnas Indonesia, mengingat sang bek tengah sudah lama tidak membela skuad Garuda. Bek tengah berusia 22 tahun itu sudah mengemas 22 caps bersama timnas Indonesia di level senior dengan berhasil mencetak 2 gol. Sejak menjalani debutnya pada 16 November 2021 lalu, Bagot sudah langsung menjadi idola para supporter Garuda. Namun sayang dia tidak pernah bermain lagi dalam setahun terakhir, seiring dengan permasalahan dengan Shin Tae-yong. Penampilan terakhir Bagot bersama skuad Garuda adalah pada Januari 2024 dan kemudian dia mengalami masalah dengan STY pada Mei 2024. Kepergian Shin Tae-yong pada Januari 2025 sempat diprediksi menghadirkan harapan bagi Bagot kembali ke timnas Indonesia. Namun demikian, Patrick Kluivert nyatanya tidak memanggilnya untuk 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret lalu menghadapi Australia dan Bahrain. Bagot sempat mengalami cedera namun dia sudah pulih dan bahkan bermain pada saat Blackpool menghadapi Northampton pada 22 Maret 2025 di tengah-tengah jeda internasional bulan lalu. Namun setelah itu Bagot menghilang dari skuad The Seasiders untuk 3 laga beruntun di kasta ketiga Liga Inggris. Dia kembali di laga kontra Stevenage pada pekan lalu dengan berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Stevenage pada 18 April 2025. Meski begitu, media Inggris Blackpool Gazette mengkritisi sang pemain berusia 22 tahun karena tak mampu mencegah 1 gol Stevenage. Elkan Bagot menikmati sore yang solid setelah kembali dari cedera, dengan pemain pinjaman Ipswich Town itu bermain baik dalam menghadapi beberapa situasi, tulis Gazette pada Sabtu 19 April 2025. Satu kekurangan bagi pemain berusia 22 tahun itu adalah gol Stevenage yang seharusnya bisa bermain lebih baik, tambahnya. Setelah laga itu, Bagot bermain lagi untuk Blackpool dalam pertandingan melawan Wrexham pada 21 April 2025. Dalam laga ini dia bermain 90 menit lagi, sama seperti ketika menghadapi Stevenage, namun Blackpool kalah dengan skor 1-2. Media Inggris Blackpool Gazette kembali mengkritisi penampilan Bagot dalam pertandingan itu karena tak mampu mencegah 2 gol Wrexham. Keadaan tampak agak terbuka di sisi kiri lini pertahanan Seasiders untuk 2 gol Wrexham.
karena tak satu pun di antara kedua pemain termasuk Bagot yang mengambil kendali situasi. Ulas Gazette dalam ulasannya tentang Bagot, kritikan dari media Inggris mungkin adalah bukti dari keputusan Kluivert untuk belum memanggil Bagot sejauh ini. Sang pemain berusia 22 tahun masih belum sesuai dengan harapan untuk sang pelatih timnas Indonesia yang punya standar tinggi. Di jantung pertahanan, Kluivert sudah memiliki para pemain berkualitas seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, Mas Hilgers, dan Justin Hubner. Jadi akan sulit bagi Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia, terkecuali jika penampilannya benar-benar luar biasa. Walau begitu, mengingat usianya yang masih 22 tahun, Bagot masih punya banyak waktu untuk memperbaiki kualitas diri. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Juni masih jauh, tapi Cina sudah panik. Timnas Indonesia disebut kuda hitam Asia dan takut kena revans. Media Cina mulai membicarakan serius ancaman dari Indonesia di laga berikutnya. Kemenangan sebelumnya justru membuat mereka lebih waspada karena tahu Garuda sedang dalam tren naik. Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert, tengah menapaki jalan krusial menuju impian besar lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang dua laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Garuda berada dalam posisi yang menegangkan sekaligus menjanjikan. Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 5 Juni 2025, lalu bertandang ke markas raksasa Asia, Jepang, 5 hari kemudian. Kemenangan atas Cina menjadi target paling realistis bagi skuad Garuda, sementara laga kontra Jepang diprediksi akan sangat berat. Namun hasil dari kedua laga ini masih bisa membawa Indonesia lolos ke babak keempat atau bahkan langsung ke putaran final, tergantung skenario yang terjadi. Media asal Cina Sohu bahkan menyoroti kemungkinan bahwa Cina bisa tersingkir meski menang atas Indonesia jika Indonesia mampu mencuri poin dari Jepang. Faktor selisih gol dan hasil laga lain menjadi penentu yang tak kalah krusial. Menurut laporan Sohu, timnas Cina membutuhkan 2 kemenangan beruntun atas Indonesia dan Bahrain untuk menjaga peluang. Namun, itu saja tak cukup. Jika Jepang kalah dari Indonesia, maka Indonesia juga akan mengoleksi 12 poin, sama seperti Cina. Tapi karena selisih gol Indonesia jauh lebih baik, maka Cina tetap bisa gagal lolos, tulis Sohu. Saat ini Indonesia unggul 7 gol atas Cina dalam klasemen sementara. Maka dari itu, Cina harus menang besar dan berharap Indonesia kalah telak dari Jepang untuk menyalip Garuda di klasemen akhir. Bagi Indonesia, kunci sukses ada pada 2 hal, yakni wajib menang saat melawan Cina di kandang sendiri dan minimalkan kebobolan saat bertandang ke Jepang. Dengan modal 9 poin di tangan, 1 kemenangan, dan hasil yang bersahabat dari laga lain bisa cukup untuk membawa Indonesia ke fase berikutnya. Bahkan jika kalah dari Cina, peluang tetap terbuka jika Indonesia mencuri poin di laga terakhir dan unggul dalam selisih gol.
Dengan performa impresif dalam beberapa laga terakhir dan hadirnya pemain-pemain naturalisasi berkualitas, skuad asuhan Kluivert tampak lebih padu dan berpengalaman. Selain itu, dalam sejarah, Indonesia jarang kalah telak dari Cina, menambah keyakinan bahwa peluang tetap terjaga. Dukungan dari publik di GBK pada laga 5 Juni mendatang akan menjadi faktor penting. Atmosfer kandang diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi skuad Garuda. Lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi kosong bagi timnas Indonesia. Meski jalannya terjal dan penuh tantangan, dengan strategi yang tepat dan sedikit keberuntungan, Garuda bisa terbang tinggi menuju panggung tertinggi sepak bola dunia.